Bismillahirrahmanirrahim. Muncul lagi nanti adegan ketika orang-orang Ansor di Madinah panen raya. Karena orang Ansor ini pekerjaan sebagian besar mereka itu adalah berkebun korma, karena emang kota Madinah itu kota penghasil korma terbaik di seluruh dunia. Bahkan banyak sahabat-sahabat Ansor itu yang punya kebun korma, satu kebunnya ada sekitar 600 pohon korma. Satu pohon korma kalau panen minimal ada sekitar 50 sampai 100 kilogram korma. 1 kilo sekitar 200.000, kaliin aja. Miliaran sekali panen. Itu orang Ansor. Mereka panen raya, panen besar. Sementara orang Muhajirin, sebagian besar mereka pengalamannya hanya berdagang, bukan berkebun. Sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka dikasih kebun tapi nggak tahu cara bercocok tanam. Itulah Muhajirin. Mereka taunya di mana pasar. Pasar Madinah tidak seperti pasar Damaskus pada masa itu. Tidak seperti pasar Yaman pada masa itu. Tidak sebesar pasar-pasar Romawi atau Persia. Pasar kecil. Sehingga orang-orang Muhajirin tidak bisa membantu kaum Ansor dalam bercocok tanam atau berkebun. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Ansor kerja sendiri di kebun. Walaupun kebun itu milik Muhajirin. Kebayang gak sih? Kebun milik Muhajirin tapi yang ngerjainnya orang Ansor. Ketika panen, orang Ansor mengumpulkan semua korma-korma hasil panen mereka. Kemudian mereka berkumpul, mereka menunggu orang-orang Muhajirin ikut bergabung bersama mereka. Betapa mulianya hati Ansor. Orang Muhajirin di mana? Di rumahnya. Kenapa tidak ikut? Karena mereka malu. Kita tidak pernah bercocok tanam, kita nggak bisa bantu di kebun. Kenapa giliran panen kita ikut hadir? Akhirnya orang Muhajirin semuanya di rumah, nggak ada yang keluar hari itu orang Muhajirin. Orang Ansor semuanya berkumpul di tempat kebun mereka. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka bertanya, wahai kaum Ansor, apa yang kalian tunggu? Kenapa tidak diambil panennya? Apa kata-kata orang Ansor? Ya Rasulullah, kami menunggu saudara-saudara kami Muhajirin. Kami menunggu saudara Muhajirin agar kami membagi di antara mereka. Lalu Nabi dengan menangis, dengan terharu memanggil orang-orang Muhajirin. Wahai orang-orang Muhajirin, saudara kalian Ansor menunggu kalian di kebun. Wahai orang-orang Muhajirin, ayolah ke kebun dan seterusnya. Karena mendengar Rasulullah yang mengajak, akhirnya satu persatu orang Muhajirin keluar ke kebun. Dengan malu-malu. Lalu mereka diam aja di depan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor tersenyum. Melihat orang Muhajirin yang mau mengambil hasil panen kerjaan mereka sendiri, mereka tersenyum. Bukan terbeban. Lalu mereka menyambut dengan ahlan wa sahlan, selamat datang saudara kami Muhajirin. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagikanlah hasil kebun ini untuk orang Muhajirin dulu, sisanya untuk kami. Ini luar biasa hati orang Ansor. Bagikan terlebih dahulu untuk Muhajirin, kalau ada sisa untuk kami. Orang Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, Allah memberkahi orang Ansor, berikan untuk Ansor dulu baru untuk orang Muhajirin. Mereka lebih berhak. Ya Rasulullah, Ansor dulu, ya Rasulullah, Muhajirin dulu. Rame. Untung gak perang lagi nih. Masa mau perang lagi gara-gara nolak-nolakan harta. Rasulullah terharu luar biasa. Kemudian Rasulullah mendoakan kaum Muhajirin dan mendoakan kaum Ansor. Allah turunkan ayat. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah puji mereka di Al-Quran. Kenapa Allah memuji Muhajirin? Karena Muhajirin sudah banyak berkorban untuk agama Allah dengan meninggalkan harta mereka di Mekah, hijrah seorang diri semata-mata mencari ridha Allah. Lalu kenapa Allah memuji Ansar? Karena orang Ansar sudah berubah 180 derajat luar biasa, yang tadinya bermusuhan sekarang menjadi yang penuh cinta dan mau menolong kaum Muhajirin. Sehingga Allah memberikan pujian mereka dengan kalimat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Apa janji Allah untuk mereka? Radhiyallah. Itu yang paling berharga teman-teman. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka semuanya. Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, artinya dijamin masuk surga. Kalau Allah sudah ridho, artinya Allah akan berikan mereka nikmat yang berlimpah dalam hidup mereka di dunia. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Dan Allah sudah menyediakan, bukan memberikan, bukan menciptakan, menyediakan. Artinya disiapkan oleh Allah lahum jannat untuk mereka surga-surga yang luar biasa luasnya nanti di akhirat. Ini janji Allah untuk kaum Muhajirin dan Ansar. Bagaimana dengan kita? Ternyata di ayat itu Allah nggak lupa kepada kita teman-teman. Tadi ayatnya sengaja saya coba
loncat dulu, sebetulnya ada kalimat berikutnya supaya kita paham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberi kita motivasi lewat adegan kaum Muhajirin dan Ansor. Kalimatnya apa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Muhajirin dan Ansor. Terus kita ada di kalimat walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik mungkin. Itulah kita, teman-teman. Siapapun yang pernah merasakan permusuhan seperti Aus dan Khazraj, lalu mau bersaudara, berarti dia adalah Ansar era milenial. Siapapun yang pernah punya kedengkian antara satu dengan yang lain, kemudian dia mau bersaudara karena Allah, berarti dia orang-orang Ansar di zaman kita. Kenapa? Allah mengatakan walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti orang-orang Ansar atau Muhajirin dengan sebaik mungkin. Siapa Muhajirin di antara kita? Yang berhijrah dari dosa-dosa kepada taat, yang berhijrah dari perbuatan sia-sia menjadi perbuatan yang berpahala, yang hijrah dari suka menyakiti orang lain sekarang suka membantu orang lain, yang berhijrah dari meninggalkan sholat sekarang sholat tepat waktu. Itulah Muhajirin. Lalu Ansar adalah yang mau menghilangkan permusuhan di antara mereka setelah berhijrah. Kita di sini ada Briges, ada XTC, ada Moonrakers, ada GBR. Mungkin di seluruh Indonesia nanti kita akan ketemu di momen yang lain. Ada Boboto, ada Jackmania, ada Arema, ada Bonek, ada segala macam. Saya baru juga mau ketemu sekarang dengan Mang Yana, udah lama alhamdulillah bersaudara ya Mang ya. Alhamdulillah kita banyak saling mensupport. Next saya mau ketemu dengan Bung Ferry, nanti ketemu lagi dengan tokoh dari Bonek dan seterusnya. Kita ketika ada semangat menghilangkan permusuhan dan mau bersaudara, berarti kita termasuk Ansar yang Allah janjikan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pasti tidak akan kecewa kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah untuk kita, teman-teman. Bagaimana prosesnya? Serahkan kepada dakwah. Ayo kita terlibat dalam kerjaan dakwah bareng-bareng. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo kita ikuti agenda-agenda para ulama-ulama kita. Kemarin terakhir, mungkin teman-teman sempat baca juga di sosial media, saya ketemu secara terbatas, saya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Umar Mita, kemudian bergabung lagi sekarang Ustadz Salim Afillah, Ustadz Felix dan beberapa Ustadz. Kita akan ramu bareng-bareng nih, para Ustadz, para tokoh-tokoh da'i di letting saya nih. Nanti ada letting kakak kelas kita yang senior-senior, ini letting kita gabung bareng, yuk Ustadz kita bikin program-program dakwah untuk anak muda lebih semarak lagi di Indonesia. Sepakat, Ustadz Abdul Somad sepakat, Ustadz Felix sepakat, Ustadz Umar Mita sepakat, Ustadz Salim Afillah sepakat. Dan alhamdulillah mereka memberikan amanah untuk konsep dan strateginya dan programmingnya kami serahkan kepada Ustadz Hanan. Mungkin oratornya Ustadz Abdul Somad, tapi kami serahkan programnya kepada Ustadz Hanan. Nanti kami akan ikut agenda-agenda yang Ustadz Hanan buat, yuk kita bareng-bareng kita bangun Indonesia. Ini ada secercah harapan yang luar biasa dari Allah. Wadhkuru ni'matallah. Ingat nikmat Allah kepada kita. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.